Selama ini Abu Nawas terkenal ramah kepada semua tetangganya. Ia dikenal sebagai sosok yang supel karena murah senyum dan terkadang suka bercanda. Karena memang selera humornya dikenal tinggi. Tak heran bila banyak tetangganya yang menyukai kepribadiannya. Namun, semua itu berubah ketika Abu Nawas kedatangan tetangga yang baru saja pindah dari kampung sebelah, yang kini mendiami sebuah rumah kosong tepat di samping rumah Abu Nawas. Hari-hari Abu Nawas seolah suram untuk dijalani tatkala harus menghadapi kelakuan tetangga barunya itu. Untuk sekedar duduk tenang sambil menikmati secangkir teh di teras rumahnya saja tidak bisa ia lakukan. Karena sudah jengkel sekali dengan kelakuan tetangganya itu, Abu Nawas mempunyai niatan untuk membuat tetangga barunya itu pindah. Apapun caranya, akan ia lakukan karena sudah saking jengkelnya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli 2 ekor keledai untuk ia jadikan sebagai hewan ternak. 1 ekor jantan, dan 1 ekor betina. Rupanya tetangga barunya itu iri hati melihat keledai Abu Nawas yang gemuk-gemuk. Karena, tetangga barunya itu juga memiliki 2 ekor keledai yang kurus karena tidak dirawat dengan baik. Tuan Kosim ini dulunya adalah peternak keledai yang sukses. Tapi karena kecurangannya dalam jual beli keledai, membuat bisnisnya itu bangkrut. Selain itu juga karena banyak keledainya yang mati karena terserang penyakit. Dan sekarang hanya tersisa 2 ekor saja. Tuan Kosim memiliki rencana untuk menitipkan keledainya itu ke Abu Nawas. Dengan harapan, bisa mengambil keuntungan dari Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah aku menitipkan 2 ekor keledaiku ini kepadamu?" pinta Tuan Kosim. "Oh, tentu saja Tuan. Tapi, apa keuntungan yang akan aku dapatkan jika aku merawat keledai milik Tuan itu?" kata Abu Nawas. "Ketika sudah berkembang biak nanti, akan aku berikan setengahnya untukmu," jawab Tuan Kosim. "Baiklah Tuan, kalau begitu, bawa saja kemari. Biar aku urus keledai milik Tuan itu," kata Abu Nawas menyanggupi. Setelah mendapat tawaran yang cukup menggiurkan, akhirnya Abu Nawas menyepakati perjanjian itu. Sekarang keledai yang ada di kandangnya itu bertambah menjadi 4 ekor. Abu Nawas begitu piawai merawat keledainya, dengan memberi makan yang teratur dan rajin membersihkan kandangnya setiap hari agar terhindar dari penyakit. Karena dipelihara dengan tepat dan penuh kasih sayang, keledai milik Tuan Kosim yang dulu kurus itu kini semakin berisi. Melihat keledainya yang mulai gemuk, Tuan Kosim juga ikut senang. Apalagi ketika tahu keledai betinanya kini perutnya membuncit. Artinya, sebentar lagi keledai miliknya itu akan beranak pinak. Hal itu juga berbarengan dengan keledai milik Abu Nawas, yang juga sebentar lagi beranak pinak. Hari yang telah ditunggu-tunggu sekian lama itu akhirnya tiba juga. Keledai milik Tuan Kosim melahirkan 2 ekor anakan keledai. Yang artinya jika sesuai kesepakatan, 1 ekornya itu akan menjadi milik Abu Nawas. Sementara itu keledai milik Abu Nawas hanya melahirkan 1 ekor anakan keledai saja. "Wahai Tuan Hakim, apakah adil jika aku tidak mendapatkan apapun dari kesepakatan yang telah kami buat?" kata Abu Nawas meminta keadilan dari Tuan Hakim. Tidak bisa Abu Nawas. Keledai yang hidup itu adalah hakku. Sementara yang mati itu untukmu," kata Tuan Kosim mencoba membantah tuntutan Abu Nawas di pengadilan. Tuan Hakim benar-benar dibuat pusing dengan perselisihan antara Tuan Kosim dan Abu Nawas. Karena tidak bisa membuat keputusan, Tuan Hakim akhirnya menyerahkan keputusannya kepada masing-masing pihak yang berselisih. Karena merasa dirugikan, akhirnya Abu Nawas menyusun sebuah siasat atas ketidakadilan itu. Anakan keledai milik Tuan Kosim itu kini sudah besar dan gemuk. Namun, yang 1 ekornya itu mati pada saat usianya baru 1 minggu.
Pada suatu sore, Tuan Qasim mendatangi rumah Abu Nawas karena ingin menjual semua keledainya di pasar hewan esok pagi. Namun, ketika itu kebetulan Abu Nawas sudah menyembelih anakan keledai yang mereka perselisihkan. Bahkan Abu Nawas sudah memotongnya menjadi dua bagian. Bagian pertama dari kepala sampai perut, dan bagian kedua dari perut sampai ekor. Melihat hal itu, tentu saja membuat Tuan Qasim naik pitam. Tuan Qasim bergegas pergi ke istana untuk melaporkan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tuan Qasim menganggap bahwa perbuatan Abu Nawas itu sudah semena-mena. Buntutnya, Abu Nawas dipanggil oleh istana. Dan mau tidak mau, Abu Nawas harus berdebat sengit lagi dengan Tuan Qasim. "Hai Abu Nawas, benarkah apa yang dikatakan oleh Tuan Qasim ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun tuanku, sebagian itu memanglah benar. Tetapi, sebagiannya lagi itu tidak benar," jawab Abu Nawas dengan tenang hati. "Bagaimana maksudmu itu Abu Nawas? Coba jelaskan kepadaku dengan gamblang," kata Baginda Raja mulai penasaran. Setelah Abu Nawas menjelaskan semua duduk permasalahannya dengan runut dan masuk akal, akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid menemukan titik terang dari perselisihan yang sengit itu. "Baiklah, aku akan mengambil keputusan yang aku anggap paling adil. Tuan Qasim berhak atas sepotong keledai bagian kepala sampai perut, dan Abu Nawas berhak atas sepotong bagian dari perut sampai ekor," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Karena Baginda Raja sudah membuat keputusan, Tuan Qasim tidak bisa mengelak sedikit pun. Namun, tetap saja di hatinya masih tidak terima dengan keputusan itu. Tapi keputusan itulah yang paling adil untuk perselisihan antara Tuan Qasim dan Abu Nawas. Pada akhirnya, Tuan Qasim merasa malu sendiri dan membuatnya harus pindah tempat tinggal lagi. Abu Nawas kini bisa hidup tenang menikmati secangkir tehnya kembali, tanpa gangguan dari tetangganya yang usil itu. Begitulah kalau orang yang suka usil, dimanapun keberadaannya, tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini.